Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Fajar Arifianto dan pada video kali ini saya akan membuat konten untuk menepati janji saya di video short yang saya unggah 8 bulan lalu. Terima kasih bagi teman-teman yang masih setia untuk subscribe kanal YouTube Belajar Bahasa Indonesia dan Multimedia, karena kalau sesuai dengan teori, seharusnya saat sebuah kanal YouTube tidak mengunggah videonya sama sekali, maka subscriber akan berkurang. Itu ternyata tidak berlaku di kanal YouTube Belajar Bahasa Indonesia dan Multimedia, karena kenyataannya meskipun hanya sedikit demi sedikit, subscriber kanal YouTube ini terus bertambah. Maka saya merasa memiliki tanggung jawab untuk membuat konten yang sudah saya janjikan itu. Pada video kali ini kita belum akan membahas secara mendalam tentang teknis videografi, akan tetapi mungkin lebih kepada apa yang perlu diperhatikan oleh orang yang ingin membuat video. Motivasi, ya. Motivasi menurut saya adalah hal penting untuk diketahui sebelum seseorang membuat video. Ada beberapa motivasi yang menurut saya paling banyak ditemui. Yang pertama ada belajar, hobi, dan untuk pekerjaan. Bagi yang menginginkan membuat video hanya untuk mengetahui atau hanya untuk bisa membuatnya saja seperti belajar dan hobi, teman-teman bisa melakukan banyak hal, eksplorasi yang jauh, mungkin bisa mengambil video setiap hari, kemudian mengeditnya setiap hari juga, mengunggahnya ke sosial media agar mendapatkan kritik, saran, dan masukan dari teman-teman yang lain. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku bagi yang ingin menggeluti dunia videografi untuk kebutuhan pekerjaan, misalnya seperti saya. Menurut saya akan lebih cepat, efektif, dan efisien bagi teman-teman yang ingin belajar videografi untuk bekerja dengan cara investasi, baik itu investasi ilmu maupun investasi alat. Investasi ilmu teman-teman bisa melakukannya lewat workshop, mungkin bisa ikut kelas videografi dan lain sebagainya. Untuk alat, investasi alat ya, teman-teman membeli alat sendiri. Kenapa saya menyarankan untuk membeli alat sendiri? Karena saat belajar membuat video akan tetapi teman-teman tidak mempunyai alat sendiri, itu akan sangat menghambat menurut saya. Sesuai pengalaman saya dulu sih, beruntungnya dulu saya mempunyai seorang teman yang memang membutuhkan asisten untuk mengambil gambar di wedding, sehingga dia mau memberikan kameranya untuk terus saya gunakan dan bisa membuat saya lebih cepat menguasai alat-alat di bidang videografi. Saat akan melakukan sesuatu, kita kadang tidak mengetahui bahwa hal yang akan kita lakukan itu merupakan hal yang sulit. Kita sudah beli kamera, kita sudah bikin video, sudah share ke teman-teman, kita sudah bilang kalau passion saya selanjutnya adalah videografi. Ternyata di tengah jalan kita bertemu dengan berbagai kesulitan yang membuat kita menyerah di tengah jalan. Sudah beli alat, sudah bikin video, sudah share juga ke teman-teman tentang passion baru kita, ternyata kita berhenti. Rugi alat, malu juga sama teman-teman. Jadi ada baiknya menurut saya kalau mengetahui dahulu betapa sulitnya membuat konten video. Saking sulitnya, bahkan niat untuk membuat kontennya saja itu susah. 8 bulan saya tidak membuat konten di YouTube. Padahal selama 8 bulan itu saya memproduksi cukup banyak video di dunia wedding. Nah, itu menunjukkan bahwa level paling rendah, niat saja itu sulit. Nanti teman-teman akan tahu kenapa kok level terendah itu saja sulit untuk dicapai. Jika sudah membulatkan niat untuk membuat konten video, kemudian sudah mengetahui kegiatan itu adalah kegiatan yang sulit, lalu tetap menjalankannya, maka teman-teman akan menemukan level ketiga, yakni kerumitan. Kerumitan ini juga harus dipertimbangkan oleh teman-teman, karena ini kenapa pembuatan video jadi sulit. Video itu
Ada banyak hal yang harus diperhatikan saat teman-teman akan membuat konten video. Ada gambarnya, ada suaranya, ada instrumen pengiringnya, ada editingnya, ada apanya. Kalau teman-teman jadi pembicara di video teman-teman sendiri seperti saya misalnya, butuh wajah yang ganteng, enggak juga sih sebenarnya. Butuh retorika yang bagus, butuh cara bicara yang bagus, butuh analisis pasar yang bagus untuk dapat membuat video yang ideal. Ada sih cara yang mudah untuk membuat video agar tidak serumit apa yang sudah saya sampaikan tadi. Tapi tanpa pengetahuan tentang hal-hal yang banyak itu tadi, tentu video yang teman-teman buat nantinya tidak akan menyentuh kata ideal. Ya, kalau itu saya kira otomatis ya. Saking rumitnya pembuatan video dan banyaknya hal yang harus diperhatikan, maka otomatis ini akan menyita lebih banyak waktu. Nah, kira-kira nanti saat sudah memutuskan ingin membuat konten video, adakah waktu untuk terus konsisten membuat konten-konten video? Saya kira itu layak untuk dipertimbangkan saat ini. Kalau teman-teman seperti saya sudah memiliki pekerjaan lain, ada mengajar, ada video, kemudian sudah berkeluarga juga, tentu itu jadi kira-kira bisa tidak mengatur waktunya. Ya, jujur, sebagai orang yang menyukai seni, saya sangat butuh apresiasi dalam bentuk apapun, termasuk di konten video ini. Kalau di pekerjaan apresiasinya sudah jelas ya, ada fee, ada bayarannya. Akan tetapi kalau kita membuat konten-konten yang tidak ada bayarannya, misal kayak video YouTube, kalau baru kanal saya subscriber sedikit kan memang tidak mungkin ada pemasukan berupa uang, apresiasi berupa uang tidak ada. Akan tetapi ternyata setelah saya bisa mengesampingkan itu, oh ini untuk kebutuhan saya mengajar, saya butuh video-video yang sesuai dengan apa yang saya inginkan, saya bikin. Ternyata apresiasinya tetap rendah teman-teman. Murid saya sendiri pun jarang yang nonton video-video pembelajaran yang saya buat. Ya memang salah saya juga tidak mewajibkan mereka nonton sih. Ya gimana ya? Meskipun saya tidak menjadikan apresiasi itu adalah satu-satunya tujuan pembuatan konten-konten di YouTube saya, tapi saat orang-orang yang saya sasar, orang-orang yang saya tuju dalam hal ini, teman-teman belajar saya lebih memilih untuk mengakses materi tulis yang notabene lebih mudah diakses, lebih mudah di-download, tidak memakan kuota yang terlalu besar, tanpa memikirkan apresiasi itu, ya sebenarnya sah-sah saja, cuma ya manusiawi juga kan kalau saya ingin ditonton gitu. Saya sudah bikin video susah-susah, nggak ditonton kan. Ya itu tadi, apresiasi kita, bangsa Indonesia terhadap karya seni atau hal-hal semacam ini, video, kalau memang teman-teman belum menjadi orang yang bagus videonya, seperti saya kan masih jelek videonya ya. Jadi normal saja kalau apresiasinya rendah. Tapi nanti teman-teman kalau sudah bagus videonya, kalau sudah jadi orang terkenal mungkin, dan lain sebagainya, saya yakin apresiasinya akan lebih baik. Ya, itu tadi teman-teman 5 hal yang perlu diperhatikan sebelum memutuskan untuk menjadi video konten kreator. Niat atau motivasinya ingin bagaimana, kemudian sudah siap belum menghadapi berbagai kesulitan membuat video. Yang ketiga, siap tidak melakukan banyak hal yang rumit untuk membuat konten video. Selanjutnya, apakah waktunya ada? Ya, dan yang terakhir, kalau tidak ada yang nonton, mentalnya siap nggak nih? Udah bikin video susah-susah, nggak ada yang nonton. Ya, konten ini saya buat bukan untuk menakuti teman-teman yang baru akan belajar video. Ya,
video dalam bentuk apapun adalah sebuah karya, sebuah hasil kerja yang bisa dijadikan sebuah kebanggaan minimal bagi diri sendiri. Maka sesuatu yang membanggakan, sesuatu yang besar itu tentu tidak lahir dari kerja yang mudah. Tentu lahir dari kerja, lahir dari suatu proses yang panjang dan sulit. Itu yang harus teman-teman pahami sebelum memulai pembuatan konten video. Video itu besar, karya yang besar menurut saya. Jadi kalaupun hal terakhir tadi menjadi masalah, minim apresiasi, maka setidaknya teman-teman bisa bangga sama diri teman-teman sendiri, bisa mengatasi kelima hal tersebut dengan baik dan tetap berproses membuat video. Kalau yang belum subscribe kanal YouTube Bahasa Indonesia dan Multimedia, saya sarankan segera subscribe. Terima kasih yang sudah. Kalau teman-teman merasa suka dengan video receh seperti ini, silahkan di like, di share juga. Alhamdulillah, saya berterima kasih. Mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan ini ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video asik. Kita lihat dulu. Kalau upload jadi, kalau enggak. Susah bos. Niat saja itu susah. Tahu? Nggak ada yang nonton. Nggak ada bayaran. Susah kan bikin video? Susah. Modal HP bisa. Susah. Tapi asik.